Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua mata pelajaran akidah akhlak, Ibu akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya, disusun oleh Bu Husnul Khotimah SPDI kelas 8 MTS Al-Mursyidiyah. Kompetensi dasar 3.1 Memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 Memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. 3.1.2 Menjelaskan pengertian Al-Quran. 3.1.3 Menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. 3.1.4 Menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran. Nah, kita simak ya materi penjelasan Ibu berikut ini. A. Sejarah diturunkannya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. 2. Nabi Muhammad SAW bertandus atau menyendiri di Gua Hiro hingga wahyu terakhir diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106. 3. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah pisang, di atas batu, tulang belulang, dan lain sebagainya. 4. Para sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Lanjutan sejarah diturunkannya Al-Quran. 1. Prioritas turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode hijrah dan periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamakan ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah yaitu ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surat diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro pada saat Nabi Muhammad SAW bertandus adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, untuk periode yang kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah atau periode Madinah. Ayat yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Pada masa periode ini, dakwah Al-Quran telah mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yathrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Al-Munawwaroh. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Adapun sejarah pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dibagi ke dalam dua tahap, yaitu A. Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. B. Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. B. Pengertian dan hakikat Al-Quran. 1. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'ah yaqro'u Qur'anan yang artinya bacaan atau yang dibaca. 2. Al-Quran menurut istilah adalah
kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. 3. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Alkitab, yang berarti kitab atau buku. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. 2. Al-Furqan, yang berarti pembeda. Maksudnya Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Ini juga tercantum dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang ketiga yaitu Az-Zikir, yang berarti peringatan. Al-Quran dikatakan Az-Zikir karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang keempat, Al-Huda. Al-Huda berarti petunjuk. Al-Quran dikatakan Al-Huda karena ayat-ayat berisi petunjuk bagi manusia. Nama ini diambil dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. 5. An-Nur, yang berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penenang hati manusia. Ini tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 40. 6. Al-Bainah, yang berarti ketenangan. Quran dikatakan Al-Bainah karena ayatnya berisi beberapa keterangan atau penjelas bagi suatu masalah. Nama ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Bainah ayat 1. Itu tadi pengertian dan hakikat Al-Quran ya nak. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Perhatikan ayat di bawah ini tentang Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 berikut. Udah, setelah itu ayat di samping menunjukkan bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Tahap yang pertama menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Tahap yang kedua menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran. Seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Tahap yang ketiga menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran. Dan tahap yang terakhir atau tahap keempat menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan 1 surat dari Al-Quran. Lanjutan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Nah, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul beberapa orang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. D. Isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap, sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi 1. Akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir. Keenam perkara ini disebut sebagai rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Yang kedua, ibadah, yaitu mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, muamalah, yaitu mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat, akhlak karimah,
Yang ini budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas, maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Yang kelima, tarki, yang ini menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Yang keenam, syariat, yang ini mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan 40% lainnya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, sejarah, dan kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini. Simak benar-benar materi yang tadi ya nak. Jika kurang paham, kalian bisa tanyakan ke ibu, dan pesan ibu dibaca lagi. Tugas kalian selanjutnya, yang pertama, tulis Quran Surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya di buku Akidah Akhlak dan kirim ke Google Classroom. Tugas yang kedua, hafalkan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya melalui voice note dan kirim ke WA ibu ya nak. Ibu tunggu. Mungkin cukup sekian pertemuan yang kedua mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Dibaca lagi ya nak, pokoknya dibaca. Dan untuk tugas, ibu tunggu sampai jam 7 malam. Langsung ibu nilai dan ibu masukkan ke nilai harian. Bagi yang mengerjakannya lebih dari jam segitu, maka akan ada pengurangan nilai atau pengurangan poin. Dan ibu ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Meskipun belajarnya kalian dari rumah, kalian harus optimis bahwa kalian itu bisa. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.